Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala. Oke, saya izin untuk share screen sebentar ya. Oke, teman-teman. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai untuk cara scholarship guide-nya, kita berkenalan dulu nih dengan Flip English School dan juga Biru Marmara Edukasi. Nah, jadi apa sih itu Flip English School? Flip English School merupakan lembaga kursus bahasa Inggris yang sudah berpengalaman dalam bidang pengajaran, baik metode online maupun offline. Nah, fokus dari Flip ini adalah membantu para pemburu beasiswa untuk mencapai target skor TOEFL atau IELTS sesuai dengan kebutuhan untuk pendaftaran beasiswa impian mereka. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar TOEFL atau IELTS bisa banget untuk join di Flip English School. Dan di sini juga ada program basic untuk teman-teman yang memang belum ada kemampuan dalam bahasa Inggris. Dan untuk selanjutnya, Biru Marmara Edukasi. Apa sih Biru Marmara Edukasi itu? Jadi PT Biru Marmara Edukasi adalah lembaga konsultan pendidikan terbesar di Indonesia yang untuk mendedikasikan diri dalam hal pendidikan dan kuliah di Turki. Jadi Biru Marmara Edukasi ini bisa menjadi jembatan untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan kuliah atau sekolah di Turki. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber dari Biru Marmara Edukasi sendiri. Oke, nah, Flip English ada membuka promo spesial untuk teman-teman yang hari ini hadir di acara Zoom Meeting Scholarship Guide pada pagi hari ini. Jadi khusus hari ini kita ada program promo online bareng Besti, di mana kalian bisa daftar berdua dengan teman-teman kalian dan cukup untuk membayar satu saja. Jadi yang awalnya dari 1 juta rupiah, teman-teman cukup membayar 500.000 itu untuk 2 orang selama durasi belajar 1 bulan. Nah, fasilitas apa yang akan kalian dapatkan? Yaitu belajar dari hari Senin sampai Jumat, kemudian dapat bimbingan oleh qualified tutor kampung Inggris, dan juga live teaching via Zoom meeting dan WA group. Kemudian member area lifetime, di mana ini bisa materinya bisa diakses seumur hidup. Kemudian ada juga record di Zoom meeting, di mana teman-teman nggak perlu takut misalkan nggak bisa hadir dalam kelas, teman-teman bisa untuk melihat di recording Zoom meeting-nya. Kemudian ada juga simulation test untuk memprediksi kemampuan-kemampuan teman-teman, misalkan ingin mencapai target skor TOEFL atau IELTS yang diinginkan. Kemudian ada bonusnya juga teman-teman. Bonus yang pertama yaitu e-sertifikat, kemudian free supporting e-book. Dan yang ketiga, dapat gratis bimbingan beasiswa. Gimana cara daftarnya? Nanti teman-teman bisa langsung hubungi admin Flip English Pare di nomor 0812 800 10072 atau bisa langsung nge-DM ke Instagram @flipenglishtpare.
Jadi saya ingatkan lagi ya teman-teman, promo ini berlaku untuk 2 orang dan cukup untuk bayar 1 orang saja, yaitu dengan Rp500.000 untuk durasi belajar 1 bulan. Kemudian ada lagi nih, spesial promo khusus hari ini, khusus untuk tanggal 9 April saja. Ada juga promo offline bareng Besti. Sama lagi, daftarnya berdua, bayarnya cukup 1 aja. Jadi dari yang awalnya Rp4 juta, teman-teman hanya cukup mengeluarkan uang Rp2 juta untuk 2 orang siswa dan durasi belajarnya juga 1 bulan. Fasilitas belajarnya apa aja nih teman-teman? Jadi yang pertama itu belajar dari Senin sampai Jumat, kemudian dapat bimbingan oleh high quality tutor kampung Inggris, dan juga dapat modul, free asrama, wifi unlimited dan English area, serta simulation test. Jadi Rp2 juta ini teman-teman udah nggak bingung lagi untuk mencari tempat tinggal ya, karena sudah free asrama dan juga free wifi. Saya tegaskan lagi ya teman-teman, promo ini cukup untuk Rp2 juta untuk 2 orang siswa dan durasi belajarnya 1 bulan. Bonusnya sama, yaitu sertifikat, supporting e-book, dan juga bimbingan beasiswa gratis. Dan yang ketiga, kita ada paket komplit nih teman-teman. Terkait dengan tips dan trik lolos beasiswa dalam 1 langkah. Nah, paket ini berupa buku seharga Rp289.000 aja, dan kuotanya sangat terbatas, cuma 100 pieces. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mengambil paket ini bisa langsung hubungi ke admin. Apa saja sih benefit yang akan kalian dapatkan dari Rp289.000 ini? Yaitu nanti bisa dapat eksklusif member card, kemudian e-learning, dan juga voucher program online super intensif dari Flip English Pare. Untuk teman-teman yang mungkin berminat bisa langsung hubungi admin di nomor 0812 800 172. Bisa dicatat ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada narasumber saja ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan langsung ya kepada narasumber pertama kita, yaitu Mr. Haji Dwi Nurjayati Esos, selaku Manajer Biru Marmara Edukasi Cabang Jawa Timur. Halo, selamat siang, Mister. Ya, siang, Miss. Ya, ini langsung ke Mister aja ya, Mister ya. Oh, ya, baik. Gimana kabarnya, Baik. Mister? Ya, alhamdulillah. Baik, di Malang lagi cerah-cerahnya, soalnya biasanya sering hujan ya. Iya. Ini bisa langsung dilanjut ya, Mister ya. Ya. Saya serahkan ke Mister. Oke. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, ini mungkin se-Indonesia Raya ada semuanya di sini ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu acara yang sangat menarik sekali di bulan yang berkah ini. Semoga harapan teman-teman untuk mencari beasiswa bisa terwujud di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya. Baik, mungkin perkenalkan, saya Dwi Nurjayati selaku Manajer Biru Marmara Edukasi Cabang Jawa Timur. Langsung saya izin ya untuk moderator, saya share screen dulu. Mungkin saya bisa dikasih akses.
Sudah, Mister? Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, apa sudah bisa dilihat semua ya PPT saya ya? Kuliah di Turki. Kuliah di Turki. Turki merupakan negara terbenua yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan peradaban Islam lebih dari 5 abad. Sejak ditaklukkannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 hingga mengakhiri Imperium Romawi Timur, cahaya peradaban Islam semakin meluas hingga ke Eropa, Asia, dan Afrika. Sejak meluasnya pengaruh Turki Utsmani yang beribu kota di Istanbul terus mengalami kemajuan pendidikan dan peradaban beratus tahun lamanya, menjadikan Turki sebagai wilayah peradaban besar di dunia. Saat ini standar pendidikan Turki setara dengan kualitas sistem pendidikan internasional Eropa dan menjadikan Turki lima besar destinasi pelajar internasional di Eropa. Selam İmam Hatip, selam senin kulbuna, selam tertemiz kalbe, o körpe imana, selam sizden yükselen, güzel sanaya selam, selam tertemiz kalbe, o körpe imana, selam sizden yükselen, güzel sanaya selam, selam İmam Hatip'lim, selam senin ruhuna, selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe limalara, selam sizden yükselen, güzel sadaya selam. Oke, itu tadi beberapa cuplikan video ya teman-teman semuanya. Yang mana kalau teman-teman ingin melihat video-video tadi, bisa teman-teman kunjungi di channel YouTube kami, Kuliah di Turki. Banyak di sana mungkin beberapa universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan Biru Marmara. Jadi kami sudah bekerja sama dengan banyak sekali perguruan tinggi negeri maupun swasta, ataupun juga SMA internasional negeri Imam Hatip yang ada di Turki. Tadi salah satu videonya ada yang SMA Imam Hatip ya. Oke, kita Biru Marmara terkhususnya untuk studi lanjut ke Turki, teman-teman semuanya. Kenapa sih harus Turki kayak gitu? Pertama, standar pendidikannya Eropa. Jadi Turki sudah menganut Bologna proses, teman-teman semuanya. Jadi standar pendidikan yang ada di Turki semuanya sudah terintegrasi dengan seluruh pendidikan yang sudah ada di Eropa. Jadi lulusan atau Turki nantinya otomatis bisa melanjutkan ke kampus-kampus juga yang ada di Eropa. Diakui dengan lulusan standar Eropa seperti itu. Kemudian biaya hidup terjangkau. Jadi kalau nanti mungkin ada beberapa sesi biaya hidup di Indonesia maupun di Turki mungkin bisa kita bandingkan, bisa jadi lebih murah di Turki seperti itu teman-teman. Jadi sekitar 3 sampai 5 juta per bulan itu sudah sangat cukup. Apalagi nanti kalau ada beasiswa dan yang lainnya.
Kemudian panorama alamnya mempesona. Jadi di Turki banyak sekali ya tempat-tempat wisata, banyak tempat-tempat yang bersejarah juga. Jadi Turki salah satu destinasi wisata yang paling baik kayak gitu. Nomor 4 di dunia yang terbesar, nomor 4 yang paling ramai dari wisatawan mancanegara ke Turki itu. Kemudian unik dan menarik, bagaimana tidak unik ya, di Turki itu teman-teman mungkin ada tahu Turki merupakan negara dua benua. Jadi antara Asia dan Eropa, bukan antara, jadi masuk di dalam Asia dan juga masuk dalam Eropa. Ada kota Istanbul di dalamnya yang sangat cantik sekali. Selat Bosporus yang menjembatani antara benua Eropa dan juga benua Asia yang ada di Istanbul, seperti itu. Selain itu juga ada Hagia Sophia, Blue Mosque. Ya, Hagia Sophia kan teman-teman tahu ya, jadi mungkin dulu sejarahnya panjang, sempat menjadi katedral ya di awal dibangunnya. Kemudian ketika penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih dijadikan menjadi masjid. Ketika Turki menjadi republik dijadikan menjadi museum, dan sekarang di zamannya Presiden Erdogan ini dijadikan menjadi masjid lagi. Sangat menarik Hagia Sophia. Ada juga Kapadosia. Nah, jadi teman-teman kalau sudah sedikit banyaknya mendengarkan atau menyaksikan film Layangan Putus, insya Allah tahu Kapadosia seperti apa ya, kayak gitu. Itu kalau ada sesuatu teman-teman yang bercita-cita ingin ke Kapadosia bisa melalui Biru Marmara Edukasi. Nah, setelahnya yaitu kaya dengan sejarah, mungkin nanti bagaimana tidak ya, ada 13 warisan sejarah yang sudah diakui oleh UNESCO, itu sejarah dunia. Mungkin salah satu pemateri kita hari ini ada Oja Taufik, itu juga salah satu lulusan dari Magister Sejarah Islam, jadi salah satu jurusan yang favorit juga di Turki gitu. Kemudian Turki sangat multikultural ya, karena letaknya yang ada di benua Eropa dan benua Asia ya. Turki pun menjadi negara yang memiliki banyak budaya. Budaya Asia masuk, budaya Eropa masuk. Kemudian ada juga mungkin diaspora-diaspora yang berada di Turki. Khususnya di Indonesia pun juga banyak teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Turki seperti itu. Jadi sangat multikultural. Teman-teman yang ke sana jangan khawatir kayak gitu, karena Turki langsung lanjut negara yang ramah dan aman. Apalagi kita masyarakat Indonesia ketika kita datang ke Turki, insya Allah kita disambut hangat oleh masyarakat yang ada di Turki, seperti itu, masyarakat asli Turki. Kayak gitu. Mungkin karena kita dipikir oleh masyarakat Turki adalah saudara seiman gitu. Kemudian kaya akan link industri. Nah, jadi ini teman-teman, jadi Turki itu sangat saat ini ya, mungkin datanya, kalau dulu sebelum dipimpin oleh Erdogan, Turki itu adalah negara nomor 3 terbesar ya, terbesar pengimpor senjata. Saat ini Turki menjadi negara 14 terbaik terbesar yang mengekspor senjata. Jadi teman-teman mungkin dari Indonesia ini semuanya ya, ini bukan karena senjatanya ya, tapi memang Turki negara industrinya ya. Indonesia kemarin memesan dan membuat tank harimau, mungkin ada teman-teman tahu, itu dibuatnya di mana? Di Turki kayak gitu. Karena itulah dari sisi senjata, persenjataan Turki sudah sangat menguasai pengindustriasinya. Apalagi yang lain-lain juga kayak gitu. Kemudian nah ini itu tadi sedikit tentang Turki ya. Ini kita Biru Marmara Edukasi. Lebih dari 700 mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk studi lanjut ke Turki. Saat ini kuliah di Turki bekerja sama dengan lebih dari 20 negeri dan swasta di Turki, seperti Istanbul University, Üsküdar University, Bandar University, Kekelautan University, Uruguay University, dan universitas ternama lainnya dengan biaya yang sangat terjangkau karena disubsidi pemerintah Turki. Selain universitas, Biru Marmara Edukasi juga memfasilitasi para pelajar Indonesia untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas bergengsi SMA Imam Hatip International High School, yang salah satu alumninya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Biru Marmara Edukasi dengan kuliah di Turki memfasilitasi para pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mulai dari tingkat SMA, S1, S2, dan S3 di Turki. Dengan 2 jalur pendaftaran, berkas atau ujian yang seluruhnya sudah diproses di Indonesia dan tidak perlu datang terlebih dahulu ke Turki. Ketika para pelajar dinyatakan lulus,
ilmu peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, Cokzel. Nah, itu tadi profil singkat kami, Biro Marmara Edukasi. Jadi tadi sudah dibahas sedikit ya, Biro Marmara Edukasi, kami lembaga konsultan pendidikan yang memfasilitasi pesertanya untuk bisa belajar di Turki, khususnya di Turki. Namun nanti insya Allah di tahun 2022 ini kami juga akan memfasilitasi untuk teman-teman yang ingin ke kuliah ke Spanyol dan juga ke Rusia seperti itu. Cuma pada hari ini mungkin lebih khususnya akan kita jelaskan tentang kuliah di Turki. Teman-teman semuanya, jadi ini mungkin ada yang pencari beasiswa atau apapun semuanya. Di Turki ada juga beasiswa, ada beasiswa YTB dan juga ada beasiswa TDV. Teman-teman bisa mengaksesnya ada di website resminya. Kemudian lebih lagi kalau mau konsultasi khusus terkait beasiswa YTB, TDV itu seperti apa, mungkin teman-teman di sini yang ada di Pare bisa langsung ke Kampung Turki Pare, lebih dekat nanti itu bisa ada tutor kita di sana yang merupakan alumni YTB seperti itu teman-teman. Nah, karena persaingan di YTB ini sangat sulit ya, mungkin bisa dibayangkan seperti itu, dari puluhan ribu orang yang mendaftar. Mungkin tahun kemarin 2021 ada sampai 30.000 orang yang mendaftar, yang mendapatkan beasiswa YTB hanya 80 orang, sekitar 80 orangan. Jadi itu mungkin sangat kompetitif seperti itu. Maka kami Biro Marmara Edukasi hadir dengan beberapa kerjasama kami dengan pemerintah Turki, alhamdulillah, karena pimpinan kami, direktur utama kami juga saat ini masih di Istanbul dan dekat dengan pemerintah dan juga perguruan tinggi negeri Turki. Akhirnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah Turki dan juga perguruan tinggi negeri Turki itu semuanya diberikan kepada peserta nantinya. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun kita adalah lembaga konsultan yang memberangkatkan dengan jalur mandiri, namun teman-teman tetap akan mendapatkan 100% subsidi dari pemerintah dan juga perguruan tinggi negeri Turki. Jadi nanti tetap walaupun ada pembayaran, tapi apabila kita kalkulasikan itu akan lebih murah dibandingkan kalau kita mungkin mendaftar mandiri di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya. Sama-sama perguruan tinggi negeri, sama-sama di kota metropolitan Turki, insya Allah masih lebih ekonomis seperti itu teman-teman. Nah, apa saja subsidi yang diberikan? Alhamdulillah subsidi biaya SPP perguruan tinggi negeri Turki itu rata-rata per semesternya hanya 1-3 juta per semester. Ya mungkin ini jurusan yang umum, ada juga mungkin kedokteran, ada teman-teman yang ingin mengambil kedokteran di Turki misalkan. Ada salah satu perguruan tinggi negeri Turki yang SPP jurusan kedokteran hanya 9 juta per semester, seperti itu. Itu sangat mungkin bisa dibilang sangat murah kayak itu. Kemudian selain subsidi dari perguruan tinggi negeri, ini ada lagi tanpa pembayaran uang pangkal dan uang gedung. Ya, jadi kan kalau biasanya kita kuliah ada uang pangkalnya, uang gedungnya untuk mau kuliah. Itu di Turki tanpa membayar itu, jadi hanya membayar SPP saja. Makan siang di kampus kurang lebih hanya 8.000 satu kali makan. Nanti mungkin lebih jelasnya kalau ini kehidupan di Turki nanti ada Oja Taufik ya. Transportasi umum kota pun juga akan mendapatkan subsidi. Kemudian tinggal di madrasah itu juga mendapatkan subsidi, ataupun tinggal di asrama pemerintah sama-sama mendapatkan subsidi teman-teman. Kurang lebih 1 jutaan itu sudah full furniture yang ada di asrama maupun ada di madrasah. Kemudian makan pagi dan makan malam sudah gratis di situ. Jadi dia kan dengan hanya 1 juta kita bisa hidup selama 1 bulan kan, seperti itu. Kemudian makan siangnya di mana? Makan siangnya di kampus yang kurang lebih hanya 8.000 satu kali makan kayak gitu. Kemudian student exchange ke kampus yang ada di Eropa. Mungkin teman-teman sudah sedikit mendengar ya tentang beasiswa Erasmus. Nah, ini diadakan oleh kampus-kampus yang ada di Eropa. Sama halnya beasiswa Erasmus yang kita ajukan dari Indonesia. Namun kalau kita mengajukan dari Indonesia mungkin ada beberapa administrasi yang itu agak sulit gitu ya ke syarat-syaratnya. Apabila kita sudah di Turki dan kita ingin mengajukan student exchange dengan di kampus Eropa dengan beasiswa Erasmus, itu teman-teman dari beberapa cerita tinggal mengajukan berkas teman-teman dan insya Allah pasti langsung di ACC kalau itu sama-sama negara Eropa seperti itu. Nah, ini perbandingan biaya hidup tadi sudah dijelaskan ya kenapa kok Turki
lebih murah karena industrinya lah, karena ini semuanya bisa teman-teman lihat semuanya dari customer price, termasuk harga restoran, harga bahan makanan, dan juga daya beli lokal. Mungkin yang di daya beli lokal itu 71,84% lebih rendah ya. Jadi Turki lebih rendah daripada di Indonesia. Bayangkan 71% lebih rendah daripada di Indonesia. Kecuali harga restoran. Nah, kalau harga restoran memang lebih tinggi, kita riset dari tim kita yang ada di Turki 8% lebih tinggi karena memang tadi banyaknya turis mancanegara yang datang ke Turki kayak gitu. Jadi Eropa dan negara barat akhirnya pembayarannya banyak yang memakai euro ataupun juga dolar seperti itu. Maka ketika kurskan ke rupiah, ternyata restoran lebih mahal. Namun untuk yang lain kita mahasiswa di sana, insya Allah enggak setiap hari lah ya, setiap waktu makan kita ke restoran kan. Nah, ini Biru Marmara Edukasi, cabang-cabang kami ya. Pertama ada di Kampung Turki Pare, teman-teman di sini yang mungkin berada di Pare bisa berkunjung ke tempat kami. Mau konsultasi langsung ke sana dari program-program kami bisa kayak gitu. Ini mungkin foto yang lama, insya Allah sekarang kita punya kantor baru ada di Pare juga seperti itu. Nah kemudian ini saya mungkin lagi di Malang ya, cabang Jawa Timur. Tempatnya ada di Turki Center Tursina IBS, Tursina International Islamic Boarding School. Jadi teman-teman yang ingin ke Malang atau mau kunjungan ke kantor kami, kita persilahkan buat teman-teman semuanya. Selain di Malang, selain di Turki Center Tursina IBS, kita juga sudah meng-setup kantor baru yang terletak di Jalan Raya Sengkaling nomor 102. Itu kalau teman-teman dari Pare, itu dari Kediri mau ke Malang, insya Allah melewati kantor kami dari Batu, soalnya letaknya antara Malang dan Batu. Jadi di Jalan Raya Sengkaling ya, di situ insya Allah kalau dari Pare kiri jalan ada Turki Center Jawa Timur, itu besar, box kami, papan kami besar, bisa teman-teman bisa berkunjung ke tempat kami seperti itu. Kemudian ini yang ada di Solo, ada di Banten juga, ada di Lampung, dan mitra kami tersebar di seluruh Indonesia dan juga di Turki seperti itu. Nah, ini kan mandiri Kak. Apa aja sih yang akan diberikan? Apa aja sih yang akan difasilitasi oleh Biru Marmara apabila kita kuliah di Turki dengan Biru Marmara Edukasi? Nah, lihat dari persiapan ketika di Indonesia, konsultasi pemilihan universitas dan jurusan perguruan tinggi negeri Turki, pengurusan administrasi untuk seleksi masuk ke universitas, bimbingan belajar ujian tertulis, YOS dan SAT, program persiapan bahasa Turki offline maupun online, legalisir ijazah, pengurusan administrasi, pendampingan pembuatan visa, sampai nanti ada pembekalan, itu kami akan fasilitasi semuanya dari Indonesia ke Turki, ya nanti pesawatnya dari Jakarta ke Istanbul, itu sudah kami fasilitasi, termasuk asuransi perjalanan di dalamnya ya. Nah, ketika sampai di Turki, teman-teman jangan khawatir, akan ada tim dari Biru Marmara Edukasi yang siap memfasilitasi teman-teman di Turki juga. Ya, kami alhamdulillah sudah meng-setup kantor. Jadi kita memiliki kantor yang ada di Turki, di Istanbul, Biru Marmara Group di sana. Tim-tim kita nanti ketika teman-teman sampai di Turki benar-benar akan difasilitasi dari transportasi pendampingan dari Bandara Istanbul ke lokasi tujuan, ke lokasi kampus masing-masing nanti akan kita fasilitasi. Pencarian tinggal berupa apartemen ataupun asrama ya, kalau mau ke apartemen kayak gitu itu bisa, itu teman-teman bisa memilih, tapi tidak termasuk biaya sewa kayak gitu. Kita rekomendasikan mungkin untuk tahun-tahun awal bisa di madrasah ataupun di asrama karena mendapatkan subsidi tadi kayak gitu. Pendampingan awal di Turki untuk daftar ulang ke universitas, asuransi kesehatan di Turki, pengurusan ikamet atau kartu izin tinggal ya nanti di Turki, kemudian translate dan notaris ijazah serta transkrip ijazah ke bahasa Turki, translate dan notaris paspor, pengurusan dan klik. Nah, ini penyetaran ijazah, ini mungkin ada beberapa nanti penyetaran ijazah gimana, itu semuanya akan kami bantu. Kita fasilitasi teman-teman seperti itu. Nah, ke Turki melalui Biru Marmara Edukasi, bagaimana ya jalurnya? Nah, ada 3 jalur teman-teman ketika teman-teman ingin berangkat sekolah di Turki kayak gitu. Pertama ada jalur ujian YOS, kemudian ada jalur ujian SAT, dan juga ada seleksi jalur berkas, rapot, ataupun ijazah. Ini kalau ujian YOS, ini dia adakan oleh universitas-universitas di Turki langsung. Insya Allah ujiannya itu di Indonesia, diselenggarakan di Indonesia. Tahun ini akan diselenggarakan di Jakarta, dan juga apabila kuotanya lebih, itu akan kita adakan juga di Malang. Kayak gitu teman-teman.
Nah, ujiannya nanti terdiri dari 3 mata pelajaran ya, matematika, geometri, dan tes potensi akademik. Kemudian contoh soal, bank soal, dan ada bimbingan juga dari Biro Marmara Edukasi. Seleksi jalur ujian SAT, ujian standarisasi yang diciptakan oleh College Board. Ini standarnya standar Eropa, SAT. Kemudian tes diadakan 6 kali dalam 1 tahun oleh College Board ya tesnya. Kemudian kalau ke Turki melalui jalur SAT, teman-teman bisa memilih top 10 university yang ada di Turki. Nah, itu banyak sekali, ada Istanbul Technical University, Middle East Technical University, ada di dalamnya nanti ada Marmara University, kayak gitu. Kemudian ini semuanya universitas yang favorit ya. Kemudian yang paling banyak diminati juga oleh peserta di Indonesia yaitu seleksi jalur berkas rapot atau ijazah. Nah, sangat mudah sekali teman-teman karena kami bahkan bisa menjamin 100% dengan jalur berkas ini 100% teman-teman diterima di kampus yang ada di Turki. Itu kampus negeri ya, perguruan tinggi negeri kayak gitu. Ada beberapa universitas yang bisa menjamin 100% diterima. Apabila tidak diterima gimana Kak? Tenang, uang 100% akan kami kembalikan kayak gitu. Nah, melampirkan ijazah, transkrip nilai ijazah rapot semester 4 dan 5 untuk lulusan SMA 2022. Kalau teman-teman di sini ada yang masih kelas 3 SMA nih, kan masih belum menerima ijazah, masih belum ada semester 6 rapotnya, transkrip nilainya belum ada, gimana? Tenang, melalui jalur berkas ya, teman-teman hanya bisa melampirkan rapotnya semester 4 dan 5. Jadi belum lulus pun di SMA sudah bisa mendaftarkan kuliah di Turki seperti itu. Jadi nanti kalau ketika kelulusan teman-teman ditanya mau melanjutkan di mana, bisa jawab saya sudah diterima di universitas di Turki seperti itu. Jadi sangat mudah, ada beberapa universitas yang seperti itu. Nah ini ya syaratnya ujian JOS tadi, warga negara Indonesia, beragama Islam, SMA, atau paket aliyah, paket C, sederajat semuanya itu bisa. Yang jelas maksimal adalah 5 tahun setelah kelulusan. Jadi kalau sekarang 2022, maksimal lulus teman-teman itu 2018 menggunakan jalur JOS ya, kayak gitu. Kalau nanti misalkan saya mau daftar tahun depan 2023, jadi ya maksimal lulusnya tahun 2019 seperti itu. Kemudian untuk materinya tadi semuanya sudah kita sediakan, bimbingannya juga kita sediakan, ada tryout-nya semuanya. Ini jalur berkas teman-teman, warga negara Indonesia, beragama Islam, lulusan SMA sederajat tahun 2018 sampai 2022 sama ya, lulusan maksimalnya. Nah ini untuk lulusan 2022 tadi saya jelaskan, kalau belum memiliki ijazah bisa memakai rapotnya, rapot semester 4 dan 5. Kemudian untuk ini ada persyaratan nilainya. Untuk jurusan umum teman-teman, kalau mau melalui jalur berkas itu harus 7 ke atas kayak gitu. Dan untuk kedokteran itu 9 ke atas rata-rata nilainya. Itu di jalur berkas ya. Jadi Kak gimana kalau saya kepingin lanjut di kedokteran tapi nilai saya nggak sampai 9. Nah, kan otomatis tidak bisa melalui jalur berkas ya. Kita arahkan untuk melalui ujian JOS nantinya seperti itu. Nah, ijazah kalau belum keluar bisa melampirkan surat keterangan lulus SKL teman-teman. Nah, ini untuk pasca sarjana bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pasca sarjananya di Turki, syaratnya warga negara Indonesia, beragama Islam, bersedia mengikuti program S2 selama 3 tahun, S3 selama 5 tahun, dengan 1 tahun setahun pertama itu program bahasa. Jadi kenapa kok 3 tahun, kenapa kok 5 tahun untuk S3? Karena 1 tahun pertamanya itu belajar bahasa kayak gitu. Kemudian IPK minimal 2,5, ijazah beserta terjemahan dalam bahasa Inggris, transkrip ijazah beserta terjemahan dalam bahasa Inggris. Khusus S3 teman-teman untuk doktoral ini melampirkan sertifikat TOEFL IBT minimal 66 atau IELTS minimal 4,5 tanpa batas usia. Jadi kalau pasca sarjana ini tanpa batas usia, jadi umur berapapun insya Allah bisa. Mungkin bedanya nanti kalau ada di beasiswa YDB itu ada batas usianya kayak gitu, S1 31, S2 31, mungkin nanti Mas Taufik bisa sedikit menerangkan itu ya. Jadi apabila di Biro Marmara ini tanpa ada batasan usia. Ini timeline kami teman-teman. Namun perlu difahami bahwasanya ini tidak baku karena sesuai dengan kebijakan kampus ya. Kami mengikuti pendaftaran apabila
kampus itu membuka pendaftarannya. Jadi setiap kampus memang berbeda-beda. Januari sampai Maret itu pendaftaran ujian YOS dan bimbingan belajar YOS. Kemudian April sampai Mei ujian YOS. Nah, ini kan kita sudah menginjak ke bulan April ya. Apabila kita mau daftar YOS sudah tidak bisa dong. Bisa teman-teman kayak gitu. Nanti bisa dilihat di website kami. Mungkin di akhir nanti akan kami sertakan website kami. Itu masih ada beberapa universitas, bahkan universitas unggulan seperti Istanbul University, Uludag University, Ondokus Mais University, itu masih membuka sampai saat ini. Ya, jadi masih membuka untuk ujian YOS seperti itu. Jadi ini masih kesempatan teman-teman. Kemudian nanti April sampai Agustus itu ada pendaftaran berkas, program bahasa sebelum keberangkatan, pengumuman ujian YOS atau berkas, pembuatan visa pendidikan dan pembekalan, serta daftar ulang. Sedangkan September sampai Desember itu keberangkatan ke Turki dan sudah memulai langsung masuk kelas, yaitu kelas bahasa Tomer di Turki. Seperti itu teman-teman. Nah, Biro Marmara Edukasi juga selain kami memiliki program kuliah di Turki, kami memiliki program bahasa Turki seperti itu. Yang mana program bahasa Turki ini ada 3 lembaga, semuanya ada di bawah Biro Marmara Edukasi. Ada Kampung Turki Pare yang ada di Pare teman-teman. Biasanya diselenggarakan offline langsung di Pare. Kemudian Hagia Sophia Turkish Center, ini ada di pusat, dan juga Easy Turkish yang ada di pusat juga, di Bekasi dan juga di Jakarta. Nah, mungkin nanti bedanya kalau di Pare lebih ke offline seperti itu, bisa ini semuanya. Kalau Hagia Sophia Turkish Center, Easy Turkish, ini kebanyakan event online-nya seperti itu. Nah, ini mungkin program-program kami, ya, dari program bahasa. Ada program Tomer online, jadi level A1, A2, B1, B2, dan C1. Ini nanti semuanya yang akan ada di kelas bahasa ketika teman-teman di Turki. Jadi enaknya ketika teman-teman sudah belajar Tomer online ataupun offline di Kampung Turki Pare, itu teman-teman sudah tidak usah mengulang lagi susah-susah belajar lagi di Turki kayak gitu. Selain itu juga nanti ketika Tomer di Turki, pengajar kita adalah native orang Turki asli kayak gitu, yang mana mereka wajahnya itu tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi sangat susah sekali apabila kita tidak memiliki mungkin basicnya lah ya, basic bahasa Turki. Ini ada beberapa mungkin seperti Tomer, ada online 24 jam mahir bahasa Turki kayak gitu. Ada juga tadi ya, selain kelas bahasa, kita juga memiliki program eduwisata. Jadi dari Biro Marmara Travel, mungkin nanti ini yang terbaru ya, ini yang terbaru. Sebenarnya kemarin sudah ada berangkat overseas itu dari Malang, ada beberapa 104 orang yang kunjungan ke Turki, liburan ke Turki. Plusnya adalah apabila teman-teman berangkat melalui Biro Marmara Travel, teman-teman juga akan yang namanya eduwisata ya, teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk kunjungan ke kampus-kampus terbaik yang ada di Turki. Akan kami dampingi nanti. Jadi ketika teman-teman ingin liburan sekaligus tahu universitas di Turki itu seperti apa ya. Ada juga nanti sesi kelas tamu, yaitu nanti ada mungkin seperti pembelajaran kelas tamu ya di situ. Jadi kayak seminar tamu gitu. Itu kita bisa mengikutinya langsung. Kalau kemarin di Istanbul University itu tergantung waktunya juga. Ini sangat murah, itu udah gratis bahasa Turki level A1 ya. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi kira-kira liburan ke Turki berapa dengan Biro Marmara Travel? Liburan ke Turki hanya 11.500.000 sudah 10 hari ke Turki kayak gitu. Tapi karena ini eventnya dengan plus bahasa Turki, jadi level A1, jadi yang biasanya menjadi 16 juta, kita lagi promo menjadi 15 juta. 15 juta sudah dapat kelas bahasa Turki level A1, kemudian nanti udah ke Turki, bisa juga langsung konsultasi dengan tim kami yang ada di Turki kayak gitu untuk mencari universitas yang ada di Turki. Mau mencari beasiswa langsung sangat bisa seperti itu. Nah, itu teman-teman ya beberapa materi yang bisa saya sampaikan dari kuliah di Turki. Mungkin karena ini kami dari Biro Marmara ada 2 pemateri saat ini, langsung ke ini ya, Oja Taufik mungkin ya. Karena materinya jadi 1 materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung saja kawan-kawan. Nama saya Taufik Kurniawan, saya alumni Marmara University, jurusan Sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman kuliah di Turki dan fasilitas-fasilitas apa yang ada di Turki, ya kawan-kawan. Langsung saja. Oke, dari tentang pengalaman kuliah di Turki. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman cara masuk kampus di Turki. Mungkin ini bisa saya skip karena tadi Mr. Dwi sudah menjelaskan ya. Kemudian kampus Marmara University ini akan saya jelaskan. Kemudian kesan di Turki secara umum, kemudian aktivitas di luar kampus. Langsung kita mulai. Oke, saya masuk melalui jalur YOS dulu tahun 2012. Kemudian waktu S2 saya masuk dengan jalur kuota khusus mahasiswa asing program mandiri 2017. Kemudian Marmara University. Nah, profil, jurusan, kampus, sistem belajar, fasilitas, dan alumni. Kenapa saya jelaskan kampus Marmara? Karena saya alumni situ dan kebanyakan kampus di Turki itu memiliki profil dan jurusan yang hampir sama, kawan-kawan ya. Oke, kita lihat profilnya. Ini kampus Marmara University ya, kawan-kawan. Oke, sekarang jurusannya. Di sana ada 16 fakultas, D1, ada 11 institut, S2 dan S3, ada 3 perguruan tinggi, 4 sekolah tinggi kejuruan ya, itu untuk D2 dan D3. Untuk fakultasnya ada Fakultas Pendidikan, itu di Marmara, Kedokteran Gigi, Farmasi, Sastra dan Sains, Seni, Hukum, Ekonomi. Kemudian ada teologi ya. Saya dulu S1-nya di sini, di Fakultas Teologi ya, kawan-kawan, yaitu jurusan agama. Komunikasi, manajemen, teknik, teknologi, kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu politik, dan ilmu keolahragaan. Kemudian kita akan melihat sistem di kampus. Jadi di kampus itu di jurusan tertentu ya, nah di sini jurusan tertentu itu aja bisa bahasa asing, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris dan bahasa lainnya ya. Kalau untuk jurusan agama itu para peserta didik diwajibkan bisa bahasa Arab, kawan-kawan ya. Jadi di jurusan yang ada wajib bahasa asing ini, kita setelah belajar bahasa Turki, kita akan diwajibkan lagi mengikuti kelas bahasa 1 tahun lagi, kawan-kawan ya. Kalau seperti saya dulu pernah 1 tahun bahasa Turki. Kemudian karena saya S1-nya jurusan agama, jadi saya juga mengambil mata pelajaran kelas bahasa Arab 1 tahun juga di kampus. Jadi totalnya saya 2 tahun itu untuk kelas bahasa. Cuma untungnya apa? Jadi lulus dari Turki itu bisa menguasai 2 bahasa, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Turki. Kemudian sistem di kampusnya itu wajib masuk kelas. Mungkin di Timur Tengah itu banyak kampus itu tidak perlu masuk kelas, yang penting masuk ujian. Kalau Turki tidak, itu seperti Indonesia juga ya. Jadi para peserta didik wajib masuk kampus. Kemudian tanpa skripsi untuk S1. Nah, jadi di S1 itu cuma ada karya tulis, kawan-kawan ya, karya tulis. Jadi tidak sepanjang skripsi, paling cuma 30-40 halaman itu sudah selesai. Kemudian belajar di lapangan seperti ke museum dan lain-lain. Nah, itu tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliah sejarah kita biasa sering turun ke lapangan. Program pertukaran pelajar ke Eropa, Erasmus, dan ke Timur Tengah, Maulana program. Jadi ada 2 program kawan-kawan ya. Jadi ketika kalian udah kuliah di Turki, kalian memiliki kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar. Kemudian di Turki itu biaya semester yang terjangkau bagi orang asing. Kenapa terjangkau bagi orang asing? Karena untuk orang Turki itu gratis ya, S1, S2, S3 gratis di universitas negeri. Dan untuk kita pun biayanya sudah disubsidikan. Nah, ini fasilitas kampus, contohnya kelas seperti ini, ada yang kelas yang luas, ada yang kecil. Ini di Fakultas Ilahiyat, kawan-kawan, ya. Jadi ini yang kelas besar juga. Saya 2016. Nah, ini juga kelas. Ini juga ini suasana ujian, kawan-kawan ya. Ini 1 orang diwajibkan duduk di 1 meja. Kemudian ini juga kelas amfi namanya kalau bahasa Turki. Itu kelas amfi ini kalau suatu pelajaran itu diisi oleh 100 hingga 120 mahasiswa itu bakal menggunakan kelas amfi ya. Ini tertulis Marmara University Ilahiyat Fakultesi. Nah ini kelas amfi ini waktu pagi ya, masih belum banyak siswa. Ini perpustakaan.
Jadi di Turki itu kawan-kawan, kalau lagi masa ujian, perpustakaannya itu dibuka 24 jam di kampus-kampus. Jadi banyak siswa itu belajar di kampus itu malam sampai pagi itu belajar di pustaka kalau lagi masa ujian. Itu kawan-kawan ya. Nah, ini contoh suasana di perpustakaan ya, kawan. Ini juga gedung olahraga, merupakan bagian dari fasilitas kampus. Dan gedung olahraga yang ada di kampus itu biayanya sangat terjangkau, kawan-kawan. Beda sekali dengan biaya penggunaan gedung olahraga yang di luar kampus. Karena di dalam kampus itu serba subsidi, kawan-kawan ya. Ini kolam renang, ini tepatnya berada di fakultas olahraga, tidak di semua fakultas ya. Ini. Kemudian menariknya di Turki itu kalau suatu kampus ada fakultas kedokteran, maka kampus itu diwajibkan memiliki rumah sakitnya sendiri. Seperti ini. Jadi Marmara University itu kebetulan dia juga memiliki fakultas kedokteran, maka dia juga memiliki rumah sakit sendiri. Kenapa Turki memberlakukan hal seperti ini? Itu merupakan salah satu syarat untuk sebuah negara yang di Eropa untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa ya. Walaupun Turki masih belum menjadi anggota Uni Eropa, cuma mereka dituntut memiliki beberapa standar yang ada di Eropa, seperti beberapa standar pendidikan dan standar fasilitas kesehatan ya. Jadi dengan bisa memenuhi standar ini, maka mereka akan bisa menjadi kandidat untuk jadi anggota Uni Eropa. Nah, ini tempat makan yang seperti disampaikan oleh Mr. Dwi tadi. Jadi di kampus itu, di kampus negeri terutama ya, kalau kita makan di luar itu harganya sekitar 50.000 atau 60.000 sekali makan, karena seperti yang Mas Dwi sampaikan tadi, kalau di restoran di Turki kan biaya mahal. Tapi kalau kita makan di kampus itu biaya sekitar 6 hingga 8.000 rupiah. Itu untuk di kampus negeri kawan-kawan ya. Kenapa bisa murah? Karena itu makanan yang kita makan sudah disubsidikan sama pemerintah. Seperti ini satu porsi makanan udah dengan nasi, udah dengan ayam, udah dengan susu atau yogurt ya. Itu sudah sepaket ini harga cuma 6.000 rupiah. Yang harga awalnya sekitar 50-40.000 itu dikasih diskon karena udah disubsidikan, jadi harga jadi lebih murah kawan-kawan ya. Nah, jadi kartu mahasiswa di Turki itu include dengan kartu bank kawan-kawan. Jadi kita untuk membayar makanan ini kita cukup menggunakan kartu mahasiswa sekaligus kartu bank tadi, mengisi uangnya, kemudian kita waktu mengambil makan tinggal kita gesek aja, tinggal gesek kartu itu. Oke, ini bentar. Ini suasana yang di kampus ya. Ini tepatnya suasana di musim semi, kawan-kawan. Di musim semi itu kita bisa lihat di sini ada tulip ya. Jadi Turki itu negara 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju juga, kawan-kawan ya. Nanti akan kita lihat fotonya. Nah, ini suasana di kampus. Di sini tidak semuanya mahasiswa Marmara sebenarnya. Sebagian mahasiswa yang kuliah di Marmara University, sebagian itu mahasiswa dari Malaysia yang kuliah di UAE. Mereka datang ke Marmara University itu melalui program ini Erasmus, kawan-kawan ya. Jadi Marmara University juga kerjasama dengan kampus-kampus Eropa dan kampus-kampus di negara-negara Asia seperti di Malaysia misal, di UAE. Jadi mereka kan nggak bisa bahasa Turki, mereka bisanya bahasa Inggris kan, mahasiswa dari Malaysia ini. Mereka di Marmara kuliahnya di kelas apa? Mereka masuknya di kelas bahasa Inggris. Jadi di Marmara University itu ada kelas yang full Arabic, ada yang campur Turki dan Inggris, Turki dan Arab, ada yang full Arab Inggris juga. Jadi mereka yang datang ke Turki untuk program pertukaran pelajar itu masuk ke kelas yang full bahasa Inggris. Oh ya, kebetulan saya dulu waktu kuliah di Turki itu saya ambil kuliah di Fakultas Ilahiyat di kelas yang campur antara bahasa Turki dan bahasa Arab. Karena di angkatan saya itu yang full Arabic masih belum ada. Seperti itu. Nah, ini juga suasana di kampus di musim semi, saya bisa lihat ya, gambar tulip. Oke, ini juga sama kawan-kawan kelas. Ini fotonya waktu saya udah S2, tepatnya tahun 2018 lebih kurang. Jadi kalau di S2 itu ya jumlah siswa lebih sedikit ya dibandingkan dengan waktu S1. Seperti ini guru kami, ini para kawan-kawan satu kelas. Ini berkunjung ke museum. Nah, jadi kita juga praktek lapangan untuk belajar tentang sejarah. Ada museum tentang peninggalan Romawi di museum ini. Jadi banyak ikon-ikon yang punya Romawi. Ya, kita langsung turun ke lapangan.
melihat dan mempelajari langsung ya di lapangan. Ini waktu kita ke museum sama kawan-kawan. Ini juga ke museum. Ini ke Museum Topkapi Sarai, yaitu tempat disimpannya banyak peninggalan sejarah ya, termasuk pedang Rasulullah, kemudian tongkat Nabi Musa, kemudian pedang Nabi Daud dan lain-lain. Mungkin kawan-kawan yang tahu tentang Topkapi Sarai, please. Topkapi Sarai ini mungkin kalian pas ini ya. Oke. Nah, ini waktu wisuda, tepatnya pada tahun 2017 waktu saya baru selesai S1. Ini waktu wisuda. Suasana wisuda. Oke, salah satu alumni Marmara University yaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beliau alumni Fakultas Ekonomi, kawan-kawan ya. Oke, kesan di Turki secara umum. Pertama, transportasi yang memadai. Kemudian, negara yang memiliki banyak peninggalan sejarah, negara 4 musim, dan masyarakat cinta lingkungan. Sekarang kita lihat foto-fotonya ya. Transportasi yang memadai. Transportasi dalam kota terdiri dari transportasi darat dan laut. Karena Istanbul negara dua benua, jadi ada Asia, ada Eropa, jadi yang dibelah oleh Selat Bosporus ya, laut itu. Itu kita untuk melewati laut itu biasa kita menaik feri, kawan-kawan ya. Transportasi darat meliputi dari bis, metrobus, metro, kereta listrik bawah tanah, Marmarai, kereta listrik bawah laut. Kemudian sistem pembayaran semua kendaraan dengan satu kartu, potongan harga untuk mahasiswa, dan jalur kereta saling terhubung ya satu sama lain. Kita lihat, nah ini kartunya, Istanbul Card. Jadi bagi mahasiswa dikasih kartu ini. Dengan kartu ini kita bayarnya bisa dibilang 50% lebih murah dengan bayar biasa ya. Kalau biasa kita bayar 10.000, kalau ada kartu ini kita bayar cukup 5.000 rupiah. Mungkin contohnya ya, ada nama kita, ada tanggal lahir, nomor ID kita, dan lain-lain. Nah, ini contoh jalur kereta yang ada di Istanbul, ya kawan-kawan. Jadi satu sama lain jalurnya itu saling berhubungan, kawan-kawan. Ini Selat Bosporus ya, yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Di sisi kiri kita melihat bagian Eropa, di sisi kanan kita lihat bagian Asia. Ini contoh metrobus yang seperti Transjakarta, dia itu punya jalur sendiri. Kemudian bis kota, kemudian ini bis kota juga ya. Kita bisa melihat ya di sini. Jadi penumpangnya naik itu menggunakan kartu, bukan cash ya, bayarnya pakai kartu ini. Ini contoh kereta listrik bawah tanah yang kedalamannya lebih dari 80 meter di bawah tanah. Ini juga. Kemudian ini Marmarai, ini ya. Tadi kereta bawah laut ya, kita naiknya di bagian Asia, misal turunnya di bagian Eropa atau sebaliknya. Jadi ini diresmikan pada tahun 2013, kawan-kawan ya. Nah, ini feri ini juga fungsinya sama seperti Marmarai tadi, yaitu menyeberang selat ya antara Asia dan Eropa, kawan-kawan. Ini untuk naik feri juga menggunakan kartu tadi, kawan-kawan ya. Oke, negara yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Ada peninggalan Utsmani, peninggalan Bizantium atau Romawi Timur ya. Istanbul sebagai ibu kota kekhalifahan Islam, kuburan para sahabat Rasul, dan kota tempat disimpannya berbagai peninggalan sejarah kebudayaan Islam. Tempat yang kami kunjungi tadi, kawan-kawan ya. Ini contoh Hagia Sophia. Tadi Mas Dwi sudah sampaikan juga bahwa dulu ini sebuah katedral, kemudian dijadikan sebagai masjid oleh Sultan Al-Fatih, kemudian dijadikan museum. Kemudian pada tahun 2020 kembali dijadikan masjid oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, ya. Kemudian ini Hagia Sophia pas sudah menjadi masjid, kita sudah bisa melihat ada ambal di dalamnya. Ini benteng Konstantinopel, yaitu milik Bizantium. Pada akhirnya kan berhasil ditembus oleh Sultan Al-Fatih. Ini yang versi belum direstorasi, nah, ini udah direstorasi ya, udah bagus. Ini Museum Topkapi yang terdapat berbagai peninggalan sejarah Islam yang sangat penting, kawan-kawan ya. Museum Topkapi. Kemudian ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul. Kalau ada yang bertanya, siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Jawabannya, ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, jadi Rasulullah itu tinggal dalam waktu beberapa bulan itu di rumah seorang sahabat, yaitu
Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Karena nama belakangnya Al-Ansari kita udah tahu ya, kalau beliau orang Madinah. Kemudian negara 4 musim. Ada musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Ini suasana musim gugur. Dan ini musim salju ya, salju. Nah, ini musim semi ya. Jadi di Turki itu terkenal akan bunga tulip, kawan-kawan. Jadi di taman-taman seperti ini, kita masuknya itu nggak perlu bayar, gratis ini tamannya. So, nah ini juga suasana di sana. Ini waktu musim panas, kita biasa ngecamp. Karena di Turki itu kawan-kawan, sistem kampusnya musim panas itu libur. Jadi pada bulan Juni, Juli, Agustus itu 3 bulan itu libur. Jadi kawan-kawan yang kuliah di Turki itu biasa menggunakan kesempatan ini untuk jalan-jalan atau untuk pulang ke Indonesia. Itu kan ada istilah summer school. Kalau summer school itu istilah sekolah semester pendek ya, kawan-kawan. Masyarakat cinta lingkungan, ada taman di setiap sudut kota. Masyarakat Turki cinta akan hewan jalanan. Kita lihat seperti apa ini tamannya ya. Seperti saya sampaikan tadi, masuk ke taman ini itu tidak berbiaya, kawan-kawannya, gratis maksudnya itu. Ini tamannya. Juga tamannya. Jadi taman-taman di sana itu memiliki pemandangan-pemandangan yang indah, kawan-kawan ya. Nah, ini binatang liar yang terawat. Jadi di Turki itu meski banyak hewan-hewan ini tidak ada pemiliknya, bukan hewan rumahan, tetapi dia terawat ya. Tidak kalah indah, tidak kalah cantiknya sama hewan-hewan yang dipelihara di rumah. Jadi seperti ini di kampus ya, betul, di kampus Marmara Ilahiyat. Jadi kucing-kucingnya juga sangat-sangat sehat ya, karena makanannya dikasih sama kawan-kawan. Nah, ini juga satu kucing Anggora. Ini nggak ada pemiliknya, kawan-kawan ya, kucing yang bebas di taman ya. Di masjid-masjid, di kampus-kampus, nah, itu sering kita lihat hewan kucing Anggora seperti ini, kawan-kawan ya. Ini juga ini di masjid di dekat Blue Mosque. Ini juga di dekat Hagia Sophia, ketemukan besar kucingnya. Seperti itu, Tashkur Darim. Bagi yang ingin bertanya boleh bertanya, atau saya serahkan dulu ke moderator. Silakan Mbak moderator. Baik, terima kasih Mr. atas presentasinya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar kuliah di Turki atau beasiswa-beasiswa di sana, bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau yang mau interaktif bisa juga untuk mengaktifkan video Zoom-nya. Ya teman-teman. Oh, ini tadi ada satu pertanyaan, Mister. Boleh ini nggak nanti slide-nya yang presentasi tadi untuk di-share ke teman-teman yang hadir hari ini? Baik, mungkin nanti tim admin kami ya yang akan memberikan ke rekan-rekan di Flip kayak gitu. Jadi peserta yang ingin mendapatkan kopian tadi slide kami itu bisa langsung minta ke tim yang ada di Flip ya kayak gitu. Nanti kita kasihkan ke. Oke. Mungkin ya kalau teman-teman ingin melihat ada beberapa presentasi kami, jadi itu bisa diakses juga sebenarnya di website kami www.kuliahditurki.com kayak gitu. Kemudian ada di Instagram kami juga info-info tadi juga kami informasikan, biasanya kita update terus. Ada di IG KTP itu Kampung Turki Pare. Kemudian kalau kami yang ada di Malang itu Turki Center _Jatim. Kemudian ada pusat kami itu kuliah di Turki _ID. Seperti itu teman-teman. Insya Allah informasinya ada semuanya di sana, bisa teman-teman akses kayak gitu. Oke, teman-teman bisa dicatat ya itu tadi ya. Oh, ini ada pertanyaan, Mister. Dari Miss Alifa. Halo Kak, saya mau bertanya, apakah memungkinkan kalau kita kuliah sambil bekerja di Turki? Bagaimana juga terkait hukum dan izinnya? Mungkin bisa dijelaskan, Mister? Oke.
secara legalitas ya visa kita ke sana itu visa kuliah kayak gitu, visa pendidikan. Jadi kalau hukum dan izinnya kita tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Tapi mungkin kita dengar dulu dari Oja Taufik ya. Jadi ada beberapa pengalaman memang teman-teman mahasiswa yang ada di sana juga kuliah sambil kerja seperti itu. Tapi di awal kalau tahun-tahun pertama kedua kita tidak rekomendasikan dulu agar fokus ke kuliahnya dulu kayak gitu. Oja gimana Oja? Oke, kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang di sana, itu memang ada beberapa kawan itu bekerja ya, sambil kuliah sambil bekerja, tapi tidak kita sarankan. Kenapa? Gara-gara bekerja takutnya itu kuliahnya itu bisa terbengkalai ya kawan-kawan ya, itu takutnya. Makanya difokuskan untuk kuliah saja. Akan tetapi ada juga misal beberapa kawan dia kuliah di jurusan bisnis misal, bisnis manajemen. Tetapi pas waktu kuliah semester 7 atau semester 8, dia itu sudah mau terjun ke dunia bisnis. Nah, itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Itu berhubungan dengan jurusan dia, itu tidak masalah kawan-kawan ya. Tapi kalau kita kuliah di jurusan agama, tapi kita malah fokus berbisnis, itu takutnya kuliah kita terbengkalai. Karena pekerjaan kita itu tidak memberi kontribusi kepada pendidikan. Tapi beda seperti yang saya sampaikan tadi, yang kawan yang kuliah di jurusan bisnis dan dia langsung terjun ke bisnis itu berbeda. Ada juga kawan-kawan itu kuliah di jurusan penerbangan, waktu kuliah semester 7 semester 8 dia itu udah mulai mencari link ya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan penerbangan gitu. Itu ada beberapa 1-2 orang, itu tidak masalah misal. Karena kenapa pekerjaan yang dia cari itu ada hubungannya dengan jurusan perkuliahan dia, kawan-kawan ya. Seperti itu. Jadi untuk link pekerjaan itu mencari sendiri ya, Mister ya? Ya, kalau usaha pekerjaan itu kita cari sendiri. Ada juga kawan-kawan seperti ini, kan kalau anak-anak teknik, anak-anak MIPA, mereka kan waktu sebelum lulus kan wajib ikut wajib internship kan. Di tempat internship dia itulah, setelah lulus dia lanjut kerja di tempat dia internship. Ada juga seperti itu. Ya. Kalau usaha pekerjaan itu ya harus cari sendiri. Ya, jadi seperti itu ya Miss Alifa. Bagaimana nih, sudah terjawab belum pertanyaannya? Oh, sudah. Ini ada lagi pertanyaan dari Mr. Yoga. Kalau PNS mau melanjutkan S2 di Turki dengan beasiswa, bagaimana caranya ya? Apakah melalui LPDP, terus LOA-nya dengan bimbingan di BME? Ya, Mister. Oke, untuk beasiswa ya, beasiswa S2. Jadi kebetulan kemarin juga ada dari Kemenak yang ada di Malang, UIN kalau nggak salah, konsultasi ke kami untuk melanjutkan beasiswa, ngambil doktoral di Turki itu. Untuk melalui LPDP sebenarnya kami belum bisa memberikan rekomendasinya, tapi melalui YTB, ya YTB, TDV ada rekomendasian dan ada beberapa mungkin sertifikasi khusus terkait kelas bahasa Turki itu bisa kami fasilitasi seperti itu. Kalau mungkin Mas Taufik ada teman yang dulu pakai LPDP di Turki, Mas? Kalau yang LPDP itu mereka cuma di universitas tertentu ya. Salah satunya Middle East Technic University. Karena kalau LPDP itu kan setiap tahun kan bisa berubah kan. Kampusnya mana, apa, jurusan apa. Jadi kita harus selalu ngecek di website LPDP itu sendiri. Untuk Turki ada diarahkan ke kampus dan fakultas apa saja gitu. Kalau LPDP itu kita harus masuk kampusnya harus masuk sendiri. Beda sama YTB ya. Kalau YTB itu kita masuk ujian YTB itu dengan kampus sudah include karena YTB dengan kampus sudah langsung kerjasama ya. Seperti itu. Oke. Jadi terpisah ya antara LPDP dengan ini. YTB berbeda. Kalau YTB itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki langsung. Seperti itu. Dan peminatnya lumayan banyak. Untuk kuota dari Indonesia itu per tahun lebih kurang 80 siswa. Itu udah termasuk siswa S1, S2, dan S3. Seperti itu.
Untuk Mr. Yoga, apakah sudah terjawab, Mr. pertanyaannya? Berarti memang apa namanya, ini kaitannya dengan beasiswa YTB ya Kak ya, berarti ya, bimbingan ini ya nanti ya. Ya. Ya benar, Mr. Yoga. Jadi ya ada beberapa yang kami rekomendasikan ke YTB itu karena persyaratannya beberapa persyaratan ada rekomendasi, surat rekomendasi itu nanti akan kita berikan. Kita bisa memberikan surat rekomendasi dari kita. Alhamdulillah kita memiliki relasi yang cukup baik dengan Turki, dosen-dosen yang ada di Turki juga seperti itu. Dan juga kalau mungkin ya Mr. Yoga nanti bisa ke kampung Turki Pare, bisa di situ salah satu tutor kami itu alumni YDB. Jadi bagaimana mencari rekomendasi ini semuanya itu bisa kami bantu seperti itu untuk YDB ya. Bagaimana, Mr. Yoga? Siap, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih dari Miss Intan Wahyuni. Halo Kak, izin bertanya, jika mau mengambil S2 di Turki namun tidak selaras jurusan dengan yang di S1, bagaimana ya Kak? Jadi saya jurusan perikanan, adakah jurusan yang bisa mengembangkan ilmu yang sudah saya dapatkan di Turki nanti? Terima kasih. Silakan, Mister. Oke, mungkin ini terkait linear ya. Bagaimana apakah jurusan yang tidak linear nanti apakah bisa? Alhamdulillah banyak juga beberapa teman-teman yang sudah berangkat ke Turki dengan jurusan yang tidak linear dengan S1-nya gitu. Cuma kan mungkin menjadi pertimbangan kembali ketika teman-teman ingin fokus misalkan ke dunia pendidikan atau ingin terjun lagi ke ilmu yang sudah ini untuk menjadi dosen. Itu kan beberapa persyaratan pendidikan harus linear, kecuali kalau memang ingin berwirausaha sendiri, mungkin jurusan perikanan ya, semuanya mengembangkan ilmu yang lain. Untuk jurusannya berbeda, bisa apa enggak? Alhamdulillah di Turki itu bisa seperti itu. Jadi tetap bisa ya, Miss Intan, untuk jurusan yang tidak linear untuk kuliah di Turki. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Miss Rista ya? Halo? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin cukup ya, Mister ya, karena teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, atau mungkin dari Mister Dwi sendiri ada yang masih ingin mau disampaikan untuk teman-teman yang hadir di Zoom kali ini? Mungkin buat teman-teman di sini, itu ada yang bertanya lagi iya, kayaknya. Iya, ada lagi. Dapat beasiswa nggak? Kalau sudah kuliah di Turki bisa mencari beasiswa. Alhamdulillah sangat banyak sekali. Oja Taufik dulu juga salah satu ini Oja ya, penerima beasiswa ketika sudah di Turki ya. Gitu. Mungkin jadi, bisa menjadikan pengalamannya aja langsung. Jadi beasiswa yang misal kita udah di Turki ya, kita cari beasiswa. Untuk beasiswa banyak pilihan. Salah satunya itu beasiswa yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta. Jadi lembaga-lembaga kemanusiaan atau lembaga swasta biasa itu banyak memberikan beasiswa. Syaratnya cuma satu, ingin mengikuti program mereka. Misal mereka ada program pembimbingan pelajaran agama misal. Kita dikasih beasiswa, syaratnya kita harus mengikuti pelajaran yang mereka kasih, itu aja. Atau untuk yang kuliah, rekan-rekan yang kuliah teknik, misal teknik ataupun jurusan informatika dan jurusan lainnya yang S2, S3, itu bisa juga nge-apply beasiswa Tubitak. Apa itu beasiswa Tubitak? Itu beasiswa proyek yang punya Turki ya, kawan-kawan. Jadi ada juga beberapa kawan kami yang udah S2, S3 di sana. Jadi dia itu sama dosen pembimbingnya itu membuat sebuah proyek ya. Jadi dosennya itu langsung mengapply si kawan kami itu untuk mendapatkan biaya proyek, itu biaya Tubitak ya namanya, seperti itu kawan-kawan. Miss Rista sudah terjawab belum, Miss Rista?
Oh, itu ada lagi Kak. Untuk S2 berarti pas 3 tahun ya Kak, karena dengan kelas bahasa Turki. Bagaimana dengan uang saku YTB Kak? Oh ya kawan-kawan, untuk S2 ya, kalau kita nggak ngehitung ini, misal kita yang kalau YTB kan, baik YTB maupun non YTB kan kita wajib bisa bahasa Turki kawan-kawan kan, itu udah 1 tahun bahasa Turki. Kemudian pemeliharaan S2 itu 2 tahun, yaitu 1 tahun belajar, 1 tahun tesis. Misal tesis kita tidak selesai dalam tahun, kita dikasih waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan tesis kita. Jadi maksimal itu untuk S2 itu maksimal 4 tahun. 1 tahun belajar bahasa Turki, 3 tahun kuliah ya. Kalau dalam 4 tahun itu kita tidak selesai, bagaimana S2 ya, aturan konsekuensinya seperti di Indonesia juga di DO kalau untuk S2. Seperti itu. Jadi maksimal 4 tahun untuk S2 kawan-kawan ya. Oh ya kawan-kawan, tadi ada yang tanya ya tentang uang saku YTB. Jadi kalau YTB itu mereka kan sudah memberikan kita fasilitas biaya tempat tinggal, kemudian asuransi, kemudian tutup fee kampus, kita nggak perlu bayar biaya uang semester ya. Kemudian mereka juga kasih uang saku. Kalau sekarang sekitar yang untuk S1 sekitar 1.500, yang S2 sekitar 2.000 lira ke atas, yang S3 itu 2.700 lira itu. Itu ya, itu cuma untuk biaya uang saku. Kemudian bagi mahasiswa S2 S3 itu diperbolehkan tinggal di rumah atau tidak tinggal di asrama misal, itu mereka akan memberikan lagi uang untuk biaya tempat tinggal kawan-kawan ya. Seperti itu. Berarti lumayan banyak juga ya Kak uang saku yang diberikan ya dari pihak YTB-nya. Ya. Oke Kak. Kak, izin bertanya Kak. Oh iya, Sama-sama. silakan. Ya, menambahkan pertanyaan sebelumnya, kalau dalam kuliah S2 itu masa perkuliahan hingga 4 tahun, apakah dari beasiswa di Turki, YTB tadi, itu juga akan tanggung di tahun keempatnya? Bisa diulang, Miss Radit? Bisa diulang? Iya, jadi gini, apabila kita mahasiswa S2 dan untuk studi kita sampai harus di tahun keempat, nah apakah dari beasiswa YTB juga akan membiayai di tahun keempatnya itu? Oh, jadi misalkan penyelesaian S2-nya itu sampai di tahun keempat, apakah dari pihak YTB-nya masih membiayai gitu ya, Miss ya? Ya, Masih. Cuma gini, waktu di tahun ketiga akhir ya, itu jangan lupa nanti buat surat permohonan supaya beasiswa kita nggak terputus. Karena pengalaman kawan-kawan kami di sana ada juga sampai tahun ketiga, pas keempat dia diputuskan. Ada juga sampai tahun keempat karena dia di tahun ketiga di akhir itu dia buat surat permohonan gitu. Jadi harus ada alasan. Kalau ada alasan dan buat surat permohonan itu aman. Jadi bisa dikasih sampai tahun keempat. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mr. Taufik. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mumpung ada kesempatan nih teman-teman yang kepo soal kuliah di Turki. Miss, mau tanya lagi, Miss? Ya, Izin silakan. bertanya. Tadi, mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal terkait yang apabila S2 melanjutkan yang tidak linear. Itu bagaimana ya prosesnya? Proses Diperbolehkan atau tidak? jadi Seperti yang diperbolehkan. oleh Mr. Dwi tadi, kalau untuk kuliah non linear itu masih aman, tidak apa-apa. Soalnya ada juga beberapa kawan kami itu S1-nya ilahiyat agama seperti saya, tapi S2-nya dia malah ambil MBA, Master Bisnis Administrasi ya.
untuk urusan bisnis. Kalau untuk kuliah masih bisa, cuma masalahnya di mana? Masalahnya waktu kita pulang ke Indonesia, misal kita ingin masuk ke dunia akademisi, ya itu bermasalah. Karena kenapa? Di dunia akademisi itu kita dituntut ijazah S1, S2, S3 kita itu harus saling berhubungan. Tapi kalau untuk YTB, kita lihat YTB lagi ini ya. Kalau YTB itu wajib berhubungan antara S1 dan S2. Tapi kalau mandiri itu nggak apa-apa, mandiri bebas. Kalau kita S1-nya agama, misalnya S2 mau ambil ekonomi itu bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau S2 itu wajib, maksudnya kalau YTB itu S2, S3 itu wajib bersaling berhubungan ya. Karena waktu kita apply YTB, pertama kan kita ngisi ini kan, ngisi biodata kita kan. Kita tulis jurusan kita apa, kampus kita apa, kita upload ijazah kita. Setelah proses itu, kita kan akan memilih kampus kan. Nah, waktu kita memilih kampus dan fakultas, itu memang diarahkan langsung ke fakultas yang hanya bisa kita pilih. Misal, saya S1-nya jurusan agama, misal. Itu YTB S2. Pas tekan yang pemilihan kampus, itu pasti saya diarahkan ke jurusan-jurusan agama yang S2-nya. Nggak akan diarahkan saya ke jurusan-jurusan yang nggak ada hubungan sama agama, itu enggak. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi tergantung, kalau yang mandiri itu bisa bebas, nggak linear juga bisa, tapi kalau yang YTB itu wajib berhubungan dengan linear, seperti itu. Oke, Mister. Kebetulan jurusan saya K3, Mister. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dulu pernah beberapa kali saya coba-coba kepo lihat untuk Turki jurusannya apa, tapi saya juga belum menemukan nih. Apa mungkin kalau di sana skupnya beda gitu, atau ya mungkin petannya mungkin bisa dibantu, Mister. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya. Setahu saya jurusan seperti itu ada juga itu. Cuma namanya saya lupa. Oh ya, ini ada yang tanya tentang penggunaan bahasa ya. Apakah di Turki wajib bahasa Turki? Itu sebenarnya di universitas negeri kebanyakan ya, universitas negeri di Turki itu bahasa pengantar kampusnya bahasa Turki. Tapi ada juga di universitas tertentu itu menggunakan bahasa Inggris, full Inggris ya, atau di fakultas tertentu itu full Arabik. Nah, seperti itu. Tapi secara umum itu kebanyakan memang bahasa Turki. Selain bahasa Turki, mungkin apakah perlu memakai bahasa lain, Mister, yang biasa sering digunakan di sana? Kalau untuk sehari-hari ya, Turki kalau sehari-hari itu memang dituntut bisa bahasa Turki. Karena kenapa? Berbeda ya antara orang Indonesia sama orang Turki. Kalau di Indonesia itu kita bisa melihat minat, maksudnya orang yang ahli bahasa Inggris di Indonesia itu banyak. Tapi di Turki itu nggak sebanyak seperti di Indonesia ya. Jadi di Turki itu seperti beberapa negara Eropa lainnya, seperti orang Prancis, seperti orang Rusia, itu mereka lebih cinta tanah air ya. Jadi mereka lebih menjunjung tinggi bahasanya sendiri, seperti itu. Jadi tetap harus bisa pakai bahasa Turki ya untuk Mister Adi Purnama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi absensi ya yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Absensi tersebut nantinya berguna untuk pengambilan sertifikat. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan aja ya. Dari Mr. Dwi tadi, ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan buat teman-teman semuanya, karena kita di Rumah Remaja Edukasi memang memfasilitasi ke Turki, ada juga ke Spanyol dan Rusia. Ini juga ada teman-teman dari Flip kayak gitu. Tadi sudah disampaikan memang ya Turki sangat pride dari bahasa mereka, jadi sangat ini cinta banget bahasa Turki.
Tapi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris yang langsung bisa ke Flip, kemudian bisa juga kolaborasi sama Kampung Turki Pari kayak gitu untuk belajar basicnya bahasa Turki sebelum nanti berangkat ke Turki seperti itu. Karena memang saya juga bukan alumni Turki, jujur. Dulu langsung ke Madinah, terus kemudian ke Mekah. Teman-teman, ya kita harapkan bukan tahun ini, tahun depan ataupun waktu-waktu selanjutnya kita semuanya bisalah minimal menginjakkan kaki kita di negara dua benua seperti itu. Tuh bagi saya mungkin Najwa Taufik ada tambahan aja. Tidak ada. Yang penting kawan-kawan lebih sering-sering banyak belajar, baik belajar bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab. Jadi semua bahasa itu penting kawan-kawan ya, karena bahasa itu merupakan penghubung komunikasi kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mr. Dwi dan juga Mr. Taufik atas waktu yang telah diluangkan dan juga ilmu-ilmu yang telah disampaikan pada acara Scholarship Guide siang ini. Oke, mungkin cukup itu. Saya sendiri mohon maaf apabila selama memandu acara hari ini banyak kekurangan, dan terima kasih mungkin untuk pemateri bisa live Zoom dulu. Karena ini saya masih menunggu teman-teman untuk mengisi link Zoom-nya. Oke, terima kasih ya untuk Mr. Dwi dan juga Mr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live dulu. Ya. Iya.